Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kedai Sodi Purnami dengan NIM 231510140. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis terkait kasus keamanan komputer atau cyber security yang ada di Indonesia. Yaitu kasus yang saya akan analisis adalah serangan ransomware ke Pusat Data Nasional pada tahun 2024. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan terkait dengan kasus ini, di mana keamanan komputer menjadi perhatian utama di era digital, terutama dengan semakin banyaknya ancaman-ancaman cyber. Nah, salah satu serangan yang paling berdampak adalah serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) pada tahun 2024. Serangan ini menyebabkan gangguan yang besar terhadap layanan publik dan akses data pemerintahan. Nah, serangan ransomware ini terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) itu pada tanggal 23 Juni 2024, yang dimana mulai diketahui terjadi pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kronologi. Saya akan menjelaskan kronologi singkatnya, lalu analisis mengenai penyebab, dampak, dan langkah mitigasi beserta kesimpulan. Ini adalah kronologi yang saya dapatkan, di mana bisa diperhatikan dimulai pada tanggal 17 Juni 2024 pada pukul 23.15 WIB, di mana serangan ransomware dimulai dengan upaya penonaktifan Windows Development di PDNS 2 Surabaya. Kemudian sampai 9 Juli 2024, di mana hacker mulai mengklaim telah menghapus data yang dicuri dari PDNS. Selanjutnya, kita akan menganalisis terkait dengan penyebab serangan, di mana serangan ini dipicu oleh ransomware yang bernama Brand Shipper, yang mulai beroperasi setelah beberapa karyawan PDN menerima email phishing. Nah, email tersebut berisi lampiran yang sangat berbahaya, di mana ketika dibuka akan mengaktifkan malware dan menyebar di jaringan internal PDN. Lalu pada tanggal 20 Juli 2024, fitur keamanan Windows Development mulai dinonaktifkan, yang memungkinkan ransomware untuk mengekskripsi data penting di server PDN. Nah, dari analisisnya ada beberapa, yaitu eksploitasi kerentanan sistem, di mana ransomware menyerang melalui celah keamanan dan infrastruktur PDN yang belum diperbarui atau memiliki konfigurasi yang lemah. Lalu kurangnya pembaruan keamanan, di mana beberapa sistem ini masih berjalan dengan perangkat lunak lama yang rentan sekali terhadap eksploitasi. Dan yang ketiga adalah metode penyebaran, di mana serangan menyebar melalui phishing, malware yang dikirim melalui email, dan eksploitasi layanan jaringan yang buruk. Lalu selanjutnya dampak dari penyebab ini itu ada tiga yang dapat saya temukan. Yang pertama adalah gangguan layanan publik, di mana beberapa layanan seperti EKTP, BPJS Kesehatan, Imigrasi, dan sistem perbajakan itu mulai mengalami penundaan dan penghentian total, di mana ini pastinya menyebabkan kesulitan dalam administrasi kependudukan dan layanan kesehatan masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah kerugian finansial, di mana pemerintah diperkirakan mengalami kerugian hingga 6,3 triliun akibat dengan gangguan ini. Selain itu, tebusan yang diminta sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar untuk memulihkan data yang tereskripsi. Nah, dampak yang terakhir adalah kehilangan kepercayaan publik, di mana dengan insiden ini itu pasti mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pemerintah dan infrastruktur digital secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya adalah langkah mitigasi yang dilakukan. Itu ada 4. Yang pertama ada peningkatan keamanan sistem, di mana melakukan pembaruan rutin terhadap perangkat lunak keamanan dan memastikan semua fitur keamanan aktif untuk melindungi sistem dari ancaman malware dan ransomware. Lalu yang kedua ada edukasi karyawan, di mana ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber melalui pelatihan bagi karyawan untuk mengenal terkait dengan email phishing dan ancaman cyber lainnya.
Nah, yang ketiga itu adalah cadangan data, di mana ini mengimplementasikan sistem cadangan data yang efektif untuk memastikan bahwa data penting dapat dipulihkan tanpa harus membayar tebusan kepada penyerang. Lalu yang keempat adalah kolaborasi dengan pihak berwenang, di mana kita akan bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN serta lembaga penegak hukum untuk meningkatkan respon terhadap insiden cyber dan melakukan investigasi mendalam atas serangan yang terjadi. Nah, dari analisis yang sudah saya lakukan, saya menarik kesimpulan bahwa serangan ransomware ke Pusat Data Nasional tahun 2024 itu menjadi pengingat penting akan perlunya peningkatan-peningkatan keamanan cyber, entah itu pada perangkat lunaknya atau pada yang lainnya. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat yang sudah saya sebutkan tadi, pemerintah itu dapat meminimalkan risiko dan melindungi infrastruktur digital negara dari serangan-serangan serupa di masa depan, agar tidak terjadi dampak-dampak yang sudah terjadi pada serangan ini. Seperti itu. Baik itu dia tadi terkait dengan analisis kasus serangan ransomware ke Pusat Data Nasional 2024 terkait dengan kasus keamanan komputer atau cyber security yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya dan mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas eh, partisipannya untuk menyaksikan video ini. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.